Shalom adik-adik, selamat pagi. Hai. Bagaimana nih kabarnya adik-adik semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah adik-adik, ketemu lagi nih di sekolah minggu online pada pagi hari ini. Iya. Adik-adik sudah siap belum? Sudah pada mandi belum nih? Ayo, udah pada mandi belum nih? Udah sarapan belum? Kalau Mbak Dita udah sarapan belum ya? Kalau sarapan belum Mbak Lia. Belum ya, sama Mbak Lia juga belum sarapan nih Mbak Dita. Tapi udah mandi kan Mbak Lia? Udah. Iya. Nah, kalau udah pada siap semua, mari kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Untuk lagu pembukaan, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Sudah pada semangat belum adik-adik? Sudah dong pastinya, kan tadi kita sudah memuji nama Tuhan bersama-sama Mbak Dita. Iya, sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman, kita akan membuat aktivitas. Iya. Terus apa lagi nggak nih? Oh ya, nanti kita juga akan ada persembahan Mbak Dita. Ya, betul sekali. Untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita memohon pertolongan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir agar berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan, sertai sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya dapat berjalan dengan lancar, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkati kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu menyertai kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, tentunya pada saat seperti ini Mbak Dita, saat pandemi,
bukan hanya sekolah minggu kita aja nih yang online. Oh iya. Tetapi kegiatan belajar mengajar adik-adik di sekolah yang biasanya di sekolah Iya. juga harus ikutan online juga. Adik-adik nggak bisa ketemu sama teman-teman, sama guru-gurunya juga. Iya, benar sekali. Iya. Tapi adik-adik jangan takut ya, jangan merasa khawatir, jangan sedih, karena semua ini adalah rancangan Tuhan. Iya, benar. Dan rancangan Tuhan itu Pasti indah ya Mbak Lia ya. betul sekali Mbak Dita. Iya. Adik-adik harus yakin dan percaya bahwa bersama Tuhan Yesus, adik-adik pasti bisa melewati semua ini. Gitu. Oke, nah adik-adik sekarang kita bersama-sama bangkit berdiri yuk. Kita akan bersama-sama memuji dan mengingatkan Tuhan dengan pujian Big or small. Ikuti gerakan kami ya. Oke. bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada kali ini akan dibawakan oleh Bu Ani. Disiapkan dulu ya Alkitabnya. Kalau sudah siap, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali pada sekolah minggu online pada kali ini. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita? Nah, untuk itu kita akan persiapkan Alkitab kita terlebih dahulu ya. Sebelum kita akan memulai cerita ini, kita akan berdoa lebih dahulu. Allah Bapa yang makasih, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini Bapa, kami boleh sekolah minggu lagi meskipun pada saat ini kami sekolah minggu online. Bapa, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu ini ya Bapa. Berbicaralah dan kami siap untuk mendengar serta melaksanakannya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada kali ini kita akan membaca Alkitab dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4
dilanjut ayat 12 sampai 28. Nah, ini karena terlalu panjang, mungkin adik-adik bisa minta tolong orang tua untuk membacakan, dan adik-adik yang sudah bisa membaca, nanti adik-adik bisa membaca sendiri ya. Nah, adik-adik, Ibu mau tanya, hewan apa ya yang sangat rajin sekali ya? Dia begitu rajin bekerja, seperti tidak kenal lelah ya adik-adik. Coba, ada yang tahu? Ini ya adik-adik ya. Semut ya. Semut ini dikenal dengan binatang yang sangat rajin sekali ya. Dia bekerja tanpa kelihatan lelah ya adik-adik. Mungkin adik-adik sering melihat di rumah ya. Semut-semut itu berjalan sana kemari, mereka mencari makan ya. Nah, semut ini adalah hewan yang sangat rajin sekali. Nah, cerita Ibu pada kali ini ya, di sebuah padang itu ada semut dan belalang. Mereka ini bertetanggaan adik-adik ya. Semut dan belalang ini bertetanggaan. Nah, walaupun mereka bersahabat, mereka memiliki sifat yang sangat berbeda adik-adik ya. Kalau semut itu sifatnya tadi apa adik? Dia rajin bekerja ya. Dia tidak kenal lelah bekerja. Sedangkan belalang ini dia suka sekali menyanyi, suka menari, suka memainkan musik ya. Dia lebih suka untuk senang-senang ya daripada dia bekerja keras seperti semut. Nah, pada suatu hari belalang ini melihat semut yang sedang bekerja. Ini adik-adik ya. Semut itu sedang mencari makan ya. Dia bekerja, dan belalang ini dia mengejek semut adik-adik ya. Hai semut, ngapain sih kamu susah-susah? Ayolah senang-senang di rumahku, bernyanyi bersamaku, menari bersamaku. Maaf belalang, saat ini aku sedang bekerja, aku sibuk sekali bekerja. Ayolah, kerjanya nanti-nanti aja. Masa dari tadi kerja terus? Sekali-kali senang-senanglah. Ayolah. Maaf ya belalang, aku tidak bisa. Karena aku bekerja untuk menyiapkan pada waktu musim dingin. Alah, musim dingin kan masih panjang, masih belum dekat. Ngapain kamu harus susah-susah seperti itu? Ayolah, bernyanyi bersamaku. Maaf ya. Nah, pada suatu hari tibalah musim dingin itu adik-adik ya. Kalau musim dingin, kira-kira apa? Tanaman-tanaman itu banyak yang mati ya. Nah, pada musim hujan itu semut-semut telah menyimpan makanannya ya adik-adik ya, di rumah mereka, di lumbung mereka. Sedangkan belalang yang malas-malas tadi tidak memiliki bahan makanan pada saat musim dingin tersebut. Nah, ketika musim dingin itu, semut sudah memiliki makanan, sedangkan belalang yang malas-malas itu tidak memiliki makanan. Nah, semut ini sangat semangat sekali di dalam dia bekerja. Dia tidak mengenal lelah adik-adik. Dia begitu semangat dalam bekerja. Sehingga pada saat musim dingin, dia memiliki bahan makanan, persediaan bahan makanan. Nah, pada saat ini, Ibu akan bercerita tentang seorang tokoh ya, yang dalam Alkitab tadi diceritakan tentang Yusuf. Adik-adik tentunya sudah sering dengar ya, tokoh yang bernama Yusuf ini ya adik-adik ya. Coba siapa yang tahu? Yusuf ini siapa? Ya, Yusuf ini adalah anak Pak Yakub ya adik-adik ya. Yusuf ini sangat dikasihi oleh bapaknya. Nah, karena dia begitu dikasihi oleh bapaknya dan dia sering menceritakan mimpi-mimpinya di depan kakak-kakaknya, di mana mimpi itu mengatakan bahwa
Yusuflah yang paling benar dan saudara-saudaranya itu akan menyembah Yusuf, membuat saudara-saudaranya itu tidak suka kepada Yusuf, ya. Nah, pada suatu hari bapaknya itu menyuruh Yusuf untuk menemui kakak-kakaknya pada waktu mereka mengembalakan kawanan domba. Pada waktu mereka ada di sana dan mereka melihat Yusuf, tergeraklah keinginan mereka yang tidak baik kepada Yusuf itu, ya adik-adik ya. Didasari dari rasa tidak senang, didasari rasa iri kepada Yusuf, maka saudara-saudaranya itu merancangkan suatu hal yang tidak baik kepada Yusuf, ya. Mereka ingin melenyapkan Yusuf. Pada saat itu salah satu saudaranya bilang supaya Yusuf tidak dibunuh, tetapi dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Kasihan ya adik-adik ya, Yusuf itu tidak disenangi saudaranya. Kemudian saudara-saudaranya merancangkan suatu hal yang buruk. Wah, kasihan sekali ya adik-adik ya, Yusuf ini ya adik-adik ya. Nah, kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering tadi. Nah, pada saat itu lewatlah saudagar kaya. Kemudian mereka berpikir, apakah sebaiknya Yusuf kita jual aja kepada saudagar kaya supaya kita dapat uang? Nah, pada saat itu mereka lalu menjual Yusuf kepada saudagar kaya itu untuk menjadi budak. Kasihan sekali ya adik-adik ya. Sudah tidak disenangi saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, kemudian dijual, dijadikan budak. Kira-kira enak enggak adik-adik menjadi seorang budak itu? Ya enak ya adik-adik ya. Mereka disuruh-suruh, dimarahi kalau tidak kerja. Ya, kasihan sekali Yusuf ini. Nah, apakah cerita Yusuf berakhir sampai di sini adik-adik? Tidak adik-adik ya. Dari sinilah awal bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah buat Yusuf. Yusuf yang tadinya hidup berkecukupan, hidup nyaman bersama orang tuanya, kemudian menghadapi hal-hal yang tidak enak tadi ya, dijual ke saudagar yang kaya, dijadikan budak, ya, itu suatu hal yang tidak enak ya adik-adik. Dari hal yang enak menjadi hal yang tidak enak. Apakah Yusuf marah kepada saudara-saudaranya? Apakah Yusuf marah kepada Tuhan? Tuhan itu tidak adil. Apakah Yusuf berlaku seperti itu adik-adik? Tidak ya. Yusuf tetap tekun berdoa. Yusuf tetap mengandalkan Tuhan, ya. Dari cerita ini tadi adik-adik ya, Yusuf dipakai Tuhan untuk menolong saudara-saudaranya dan untuk menolong bangsa Mesir dari kelaparan. Nah, seperti yang dikatakan dalam Alkitab di Yeremia 29 ayat 11, kita bisa baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Nah, seperti Yusuf tadi adik-adik ya, meskipun hidupnya tadinya nyaman, kemudian menjadi tidak nyaman, tidak menyenangkan, tapi Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah buat hidupnya. Demikian juga dengan adik-adik ya. Kalau adik-adik saat ini mengalami sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang tidak mengenakan ya, adik-adik tidak boleh putus asa. Adik-adik harus tetap semangat seperti Yusuf ya. Karena pada Yeremia 29 ayat 11 tadi dikatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, cerita Ibu sampai di sini adik-adik ya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat pagi adik-adik. Ya, kita akan beraktivitas ya. Tapi sebelumnya kita mau perkenalan, siapa tahu udah lama sekolah minggu di rumah gak kenal. Lupa siapa kita. Ya, kalau kakak
kakak. Di sini ada kakak Arin dan Kak Ayu. Pagi ini kita akan menemani adik-adik untuk beraktivitas. Apa ya Kak Arin aktivitasnya? Aktivitasnya apa ya Kak Ayu? Kok Kak Arin juga lupa? Aktivitas kita pada pagi hari ini kita berjudul. Judulnya adalah Koki Cili. Kita akan berpura-pura atau belajar menjadi koki cili. Seperti chef itu ya Kak Arin ya. Seperti yang lomba-lomba di televisi itu loh Kak. Siapa tahu dia juga pengen jadi chef terkenal, Master Chef ya. Nah, di pagi hari ini kita sudah siapin bahannya adik-adik. Kak Ayu, bahannya apa aja ya? Yang pertama, kita siapkan roti tawar untuk 1 porsi. Makanan ini disiapkan 2 lembar roti tawar karena kita Kak Ayu dan Kak Arin bikinnya berdua, jadi ada 4. Lalu ada telur mata sapi. Ya. Kalau kita orang Semarang biasanya nyebutnya telur ceplok ya. Lalu ada saus, ada mayones, ada margarin, ada sayur tomat, dan ada meses coklat. Kok ada meses, ada telur ya Kak Arin ya? Kelihatannya nggak nyambung ya. Biasanya kalau meses itu pasangannya keju. Keju. Atau pisang. Kenapa telur ada? Ada meses. Kenapa ya? Karena kita kan berdua nih adik-adik, ada Kak Arin sama Kak Ayu. Nah kita itu seleranya berbeda. Betul. Kak Ayu sukanya telur, ya. Arin sukanya meses. Nah kita memang berbeda-beda, selera kita berbeda-beda, tetapi nggak apa-apa. Kita tetap akan belajar untuk menjadi koki cili. Jadi simple sih ya. Jadi cukup hanya roti, telur, sayur, meses. Kalau memang di rumah nggak ada yang semua gimana Kak? Ada punya sosis? Boleh. Oke, sosis punyanya daging burger juga boleh. Atau yang di rumah masih ada daging sapi, Ya. daging kambing. Nah, bisa dipergunakan itu. Bisa boleh apapun, yang penting bahan dasarnya adik-adik harus punya sih roti. Jadi roti tawarnya dengan segala merek nggak apa-apa ya, dengan segala jenis apapun nggak apa-apa. Jadi adik-adik bisa meminta orang tua untuk membelikannya di pasar atau gitu kok. Gitu ya. Gimana kalau kita mulai sekarang? Oke, sip. Kita akan mulai. Jadi Dari kita roti ambil dulu. rotinya Oke. dulu. Jadi adik-adik nanti bisa lihat ya, Kak Ayu buat, Ya. Kak Arin juga buat. Oke. Yang paling simpel kelihatannya Kak Arin ya. Iya. Gimana Kak Arin? Oke, aku dulu. Kalau Kak Arin sangat simpel sekali dan biasanya adik-adik bisa sih. Ada roti tawar. Terus ini margarinnya. Ini terus dioles. Nah, ini tergantung adik-adik ya. Kalian sukanya margarinnya yang agak banyak. Biar apa Kak? Biar biar gurih, biar mesesnya bisa nempel Pak Ayu. Ini dioles gini adik-adik. Kayaknya enak ya. Iya, Ada ini termasuk snack yang sehat nih Kak Ayu. Gak mengandung micin, enggak di luaran, jadi benar-benar fresh. Jadi adik-adik sambil mungkin belajar online di rumah kan, bisa sambil makan. Nah ini kalau Kak Arin simpel ya, mentega, terus habis itu Kak Arin beri meses coklatnya. Nah, udah jadi deh satu. Jadi bisa langsung dipraktekkan di rumah ya. Oh iya Kak Arin, nanti kalau Arin sudah bikin jangan lupa difoto ya. Di foto boleh, di video juga boleh. Nah, jadi Lalu adik-adik dikirimkan ke grup masing-masing sekolah minggu.
ini Kak Arin udah jadi 1 lapis. Sekarang bikin berapa lapis? 1 aja deh. Oke, Oke, sekarang gantian Kak Ayu ya. Kak Ayu mau bikin yang sandwich telur ceploknya. Nah, kasih margarin dulu sedikit aja supaya bahan-bahannya bisa nempel. Nah, dioles, lalu beri sayur atau buah ya Kak ini? Ada yang bilang buah sih, ada yang buah, ada sayur. Kalau adik-adik suka selada, boleh ya Kak ya. Jadi apapun bahan-bahan, apapun bahan-bahan yang adik punya di rumah, yaitu yang bisa adik-adik gunakan. Kalau ini tau nggak ini namanya sayuran apa? Apa yuk? Tomat. Tomat itu bagus loh buat kesehatan. Nah, lalu diberi Apa ya? Saus ya? Sausnya. Oke. Karena Ayu nggak suka pedes ya. Adik-adik kalau nggak suka pedes bisa yang pakai tomat. Iya, jadi bisa pakai saus tomat. Nah, lalu diberi kasih mayones. mayones. Oke. Nah, Pasti adik-adik suka Iya. nih. kalau punya keju di rumah diberi keju, lebih enak Hmm. lagi. Apalagi yang meleleh-meleleh itu ya Kak Ayu ya. Lalu diberi terakhir Telur sapi. diberi saus lagi juga boleh. Enak nih untuk sarapan ya Kak Arin ya. Adik-adik kalau walaupun belajar dari rumah tetap harus ingat sarapan ya. Betul nggak Kak Arin? Betul. Biasanya sih kalau adik-adik belajar di rumah, adik-adik kan tetap ada tuh presensi, tetap ada absen. Nah, sebelum absen, adik-adik mandi, terus Sarapan habis dulu. itu sarapan. Tapi sarapannya bikin sendiri nih ya, Iya. karena kan kita udah ajarin nih. Mau Jadi bikin ini sandwich seperti kita ini? gampang, Bisa. bisa. Nah, habis itu adik-adik sarapan, baru deh Belajar. belajar. Lalu yang terakhir online. atasnya Ditutup. beri roti. Nah, Oke, jadi deh. siap dinikmati sandwich telur Sama roti tawar meses. Wah. Oke. Koki ciliknya sangat mudah sekali ya. Bisa dilaksanakan, bisa sambil membantu mama, Iya. tidak merepotkan mama di rumah. Terus Kak Ayu, apa hubungannya sama cerita tadi ya Kak Ayu ya? Apa ya Kak Ayu? Kenapa kita bikinnya beda? Ya. Terus kenapa kita Bikinnya pura-pura jadi koki Iya, cilik? Hmm. Adik-adik masih ingat kan judul firman kita pada pagi hari ini tadi adalah rencana Tuhan itu indah dan baik. Nah, biasanya nih kalau kita berperan sebagai koki, kita harus punya planning atau Iya. kita punya rencana. Tapi tadi Kak Ayu nih dia punya rencana. Oke, aku mau masak telur ceplok ya Kak Ayu Iya. ya. Oke, jadi Kak Ayu udah planning di rumah, mau ini, mau ini, mau ini. Dan ternyata hasilnya jadi baik kan? Nah, Kak Arin juga. Kak Arin punya planning. Planningnya yang paling mudah, simpel. Kak Arin mau apa namanya? Bawa message aja. Teret, jadi deh. Nah, jadi kita aja nih, Kak Arin sama Kak Ayu yang sebagai manusia, sebagai umat, kita punya rencana dan rencananya itu pasti baik untuk kita. Iya. Ya kan? Nggak mungkin kan kita bikin rencana yang nggak baik untuk kita. Masa kita mau masak yang nggak enak? Kan nggak mungkin. Iya dong. Apalagi Tuhan Yesus yang memiliki rencana yang luar biasa untuk kita anak-anaknya, yang pasti akan memberikan yang terbaik. Terus pasti jelas Tuhan sudah memberikan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Betul. Sebabnya tadi kan beda, selera kita pun berbeda. Tuhan juga memberikan sesuai dengan kepribadian kita masing-masing. Jadi tidak semua sama ya Kak benar ya, Ayu benar. ya. Jadi yang baik buat Kak Arin belum tentu nih Iya, baik betul. buat Kak Ayu. Jadi rencana Tuhan itu baik, indah, sesuai dengan porsi umatnya masing-masing. Gitu ya adik-adik. Jadi aktivitas kita pada minggu ini adalah menjadi koki cilik. Bahan-bahannya sangat mudah, caranya pun juga sangat mudah. Nah, tugas adik-adik
buat di rumah. Oke, buat di rumah. Lalu difoto. Atau di video. Nanti dikirimkan ke grup masing-masing sekolah minggu. Itu ya. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, bagaimana tadi aktivitas adik-adik? Seru ya pastinya. Seru banget ya Mbak Lia ya. Aktivitas kali ini kita memasak-masak Mbak Cita. Bikin apa ini Mbak Lia? Nah, ini kita bikin roti. Yang ini yang tadi udah dibuat Bu Ayu, isinya ada telur Mbak Cita. Enak ya Mbak Lia ya. Bener. Yang ini tadi dibikin oleh Bu Arin. Ini roti isinya meses coklat. Iya, aktivitas kali ini bisa adik-adik makan bersama keluarga atau kakak ya Mbak Cita ya, atau adiknya. Terus jangan lupa aktivitasnya untuk difoto dulu. Sebelum dimakan difoto dulu, dikirimkan ke grup sekolah minggu masing-masing wilayah. Oke. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Ya, persembahan kali ini bisa adik-adik siapkan dulu. Nanti adik-adik bisa titipkan ke orang tua adik-adik masing-masing. Lalu orang tua adik-adik masing-masing bisa menyerahkan ke guru sekolah minggu terdekat ataupun dibawa saat ibadah di gereja ya Mbak Lia ya. Atau dapat dititipkan ke majelis masing-masing blok Bisa, ya. Oke, adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu bersyukur. Sekaligus doa penutup untuk mengakhiri sekolah minggu ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena di pagi hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan kali ini dapat menjadikan berkat bagi kelebaran kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan berkati kami selalu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita pujikan satu buah pujian, Glory Glory Haleluya.